Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihin 3420200003 dari Teknik Informatika PPKM yang akan menerangkan sistem informasi manajemen. Apa itu sistem manajemen? Di sini ada dua definisi. Yang pertama adalah sistem informasi adalah kumpulan komponen-komponen yang saling bekerja untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan, seperti koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Kemudian definisi berikutnya adalah sistem informasi adalah penyatuan dari jaringan hardware dan software yang digunakan oleh orang dan organisasi untuk mengumpulkan, menyaring, membuat, dan mendistribusikan data. Kemudian, apa itu data informasi? Data informasi dalam dunia komputer, data adalah segala sesuatu yang disimpan di dalam memori menurut format tertentu. Kemudian, informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian apa itu database? Database atau yang dikenal basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu perdagangan, suatu pandangan atau view abstraksi data. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan, yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi, menurut Hussein dan Wibowo. Kemudian data sistem itu sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program yang biasa disebut DBMS atau Database Management System yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Kemudian konsep sistem komputer itu ada tiga. Yang pertama input, kemudian output, dan proses. Nah, input itu adalah komponen yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh, keyboard berfungsi untuk memasukkan data berupa karakter, angka, simbol, dan alfanumerik. Kemudian ada mouse. Mouse itu berfungsi untuk mengarahkan atau menggerakkan kursor atau pointer. Kemudian scanner. Kalau scanner ini berfungsi untuk menduplikat atau mengcopy teks, gambar dari kertas atau foto, dan lain sebagainya. Kemudian ada joystick, berfungsi untuk memberikan masukan berupa kontrol, namun biasanya dipakai dalam game. Ada kamera digital yang berfungsi untuk menangkap gambar atau image. Kemudian ada mikrofon, ada touchpad, trackball, dan leak fan. Kemudian konsep sistem komputer yang berikutnya adalah proses. Proses adalah komponen yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah dari input. Contohnya seperti prosesor. Kemudian konsep yang ketiga adalah output. Output adalah komponen yang berfungsi mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi setelah dari proses. Contohnya monitor. Nah, monitor ini berfungsi untuk menampilkan gambar, teks, simbol, dan lain sebagainya. Kemudian ada printer. Nah, ini berfungsi untuk mencetak dokumen yang telah kita buat. Kemudian ada speaker, mengeluarkan suara yang diinput lewat mikrofon atau audio video. Dan yang berikutnya adalah infocus. Infocus ini berfungsi sama seperti monitor, namun media dapat ditampilkan ke dinding. Kemudian ada sistem informasi penggunaan internet untuk melakukan bisnis. Yang pertama itu adalah e-learning, adalah salah satu sistem atau metode pembelajaran elektronik yang memanfaatkan teknologi daring. Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi daring dapat diakses oleh seluruh anggota di dalam perusahaan, baik itu karyawan maupun manajer. Jadi memiliki kesempatan yang sama untuk menerima pengetahuan baru serta pelatihan yang memadai. Berikutnya ada e-commerce.
Secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual-beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau perjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet. Kemudian ada email. Email atau disebut dengan electronic mail atau surat elektronik adalah surat dengan format digital yang ditulis dengan menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaringan komputer. Internet sebagai jaringan yang menghubungkan berbagai jaringan komputer di dunia memungkinkan penyampaian surat elektronik dengan cepat. Surat elektronik ini biasanya sampai ke tujuan hanya dalam waktu beberapa detik. Meskipun jarak antara pengirim dan penerima berjauhan, terpisah beribu-ribu kilometer, pengiriman email biasa dilakukan dengan menggunakan protokol SMTP yang kepanjangan dari Simple Mail Transfer Protocol. Dalam hal ini, mail server atau server yang menangani email secara segera menghubungi tujuan dan kemudian mengirimkan surat. Yang berikutnya adalah eBay. eBay adalah ajang pasar online dunia, tempat bagi pembeli dan penjual berhimpun dan berdagang apa saja. Diluncurkan pada tahun 1995. eBay diawali dengan tempat untuk berdagang barang koleksi dan barang yang sulit ditemukan. eBay telah berkembang menjadi ajang pasar tempat Anda dapat menemukan segala sesuatu. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.